Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu kafi, Rabbuna al-kafi, qasadna al-kafi, wajadna al-kafi, likulli kafi, kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Wa qala al-imam al-Busairi, rahmatun kulluhu wa hazmun wa azmun wa waqarun wa ismatun wa haya. Jahila qawmuhu alaihi fa'adha wa akhul hilmi da'buhul irda. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan orang tua-tua kita, guru-guru kita, para alim ulama, para asatidz. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, yang ulun muliakan, orang tua kita, guru kita, guru ulun, Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Rusli Purnai. Mudah-mudahan beliau oleh Allah senantiasa disihatkan jasmani dan rohaninya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian di samping ulun ini ada Al-Ustaz Hilmi Rashid, alhamdulillah hadir juga. Dan mana Ustaz Saprudin yang kami muliakan. Kemudian yang sama-sama kita muliakan juga segenap aparatur pemerintah, Bapak Bupati Kabupaten Indragiri Hilir yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita. Dan tidak lupa juga yang sama-sama kita muliakan segenap panitia pelaksana, bil khusus kepada ketua. Beliau menyebutkan
laskar tak berguna. Itu sebenarnya beliau merendahkan diri. Karena kalau dilihat beliau ini semakin tua, semakin bertuah. Insya Allah kayaknya jadi puaka. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, bapak lurah ataupun yang mewakili, bapak RW, RT, serta jajaran-jajaran kepemerintahan yang hadir pada malam hari ini yang sama-sama kita muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul bermuajahah di Majelis Darul Rahman dalam acara peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keberkahan serta manfaat senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah, terucap dari bibir kita sebagai salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau ulun lihat kalender di rumah, malam hari ini bukan malam terakhir, tapi malam awal Rabiul Akhir. Berarti Rabiul awalnya habis deh. Tapi meskipun sudah habis, kita tetap merayakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita santai aja Pak. Namun di bapak-bapak kada santai, ulun pun gelisah juga. Jadi malam ini kita santai, slow. Kalau memang batistu pinaka samutan, kunjurkan saja kepada bapak. Asal jangan burit kawan ditinjak. Ada bapak santai aja. Mik ini, ada semangat. Jadi santai aja kita Pak. Amun pina agak-agak humap, cari aja kutak-kutak atau kipaskan aja kada apa-apa. Ibu-ibu juga nang pina lawas dan duduk para bakar dah. Pokoknya berhunjur aja, santai kita malamnya. Slow. Amun bungkusan tuh bang jadi buka-buka, kada apa-apa. Kalau santai. Apalagi ulun lihat nih, banyak nih nang buah-buahan belum berbukaan nih. Buka aja Pak, kita santai slow aja. Apalagi malam-malam terakhir lah oleh panitia tadi, malam terakhir malam ini. Jadi dah tohok dah kita menghadiri peringatan Maulid dari mulai hidup pertama sampai kaliwat dah tohok dah. Jadi santai aja kita malam ini, santai, slow, bahagia. Kalau memang ada masalah di rumah, sabakul ya masalah di rumah, tinggal dulu di rumah, jangan dibawa ke majelis taklim. Kalau di luar ada masalah, tinggal dulu di luar, jangan dibawa ke majelis taklim. Karena peringatan Maulid Nabi ini kita butuh gembira, Pak. Kita butuh bahagia. Kalau memang sedih, usahakan gembira. Imbah keluar dari majelis marah, pulang nak merangut ke papa. Pokoknya bahagia, ceria. Dah karena ulun paham kita yang hadir ini kada semuanya dalam keadaan lapang dada, kada semuanya dalam keadaan tenang pikiran, banyak pikiran. Belum lagi siang tadi dah seharianan banting tulang peras keringat. Ada nang seharianan menajak carucuk, ada juga nang seharianan mendurung gerubah. Seharusnya malam ini berebah mujurkan pinggang,
tapi karena perayaan peringatan Maulid datang, rela mengorbankan waktu istirahat demi hadir di majelis ini. Jadi bawa takurehing, bawa ceria bahagia. Kita kan sering mendengar cerita ada seorang kafir yang dicerca di dalam Al-Quran dengan surah Tabbat Yada. Itu setiap malam Isnin dapat keringanan siksa. Bahkan setiap malam Isnin itu bisa mengisap jempol ibu jari, dari ibu jari keluar air. Kafir dong. Tapi bahagia dengan kelahiran Nabi. Akhirnya oleh Allah diringankan siksaannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Nasiruddin, idza kana hadza kafiran ja'azammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Jika seorang kafir saja yang dicerca di dalam Al-Quran dengan tabbat yada Abi Lahab, itu setiap malam Isnin dapat keringanan siksa karena gembira dengan kelahiran Nabi. Lalu bagaimana kita yang mulai dilahirkan sudah diazankan sampai wahini beriman dan insya Allah mati dalam keadaan membawa iman, itu tambah lagi kada disiksa lagi, insya Allah aja kada disiksa lagi, tapi gembira bahagia. Abu Lahab saking gembiranya itu memerdekakan budak Suwaibah. Jangan kita sangka budak itu murah, Pak. Budak itu lebih mahal daripada Pajero, lebih mahal daripada bot mesin 200. Amun bot mun kada kita tarik mesinnya hanya hidup, mun kada kita nang menyetir hanya berjalan kada tarumpak. Tapi mun budak suruh bermasak bisa aja bermasak, suruh bertatapas bisa bertatapas. Andai kata budak itu hidup di zaman kita, suruh bangkut dia bisa aja bangkut, suruh bakayat pun kawannya. Mahal, tapi karena gembira dengan berita kelahiran Rasulullah, itu dimerdekakannya budak. Karena kegembiraannya diringankan siksanya. Apalagi kita. Jadi kalau perayaan Maulid Nabi itu Pak, jangan sampai hendak bersedih. Apalagi betitingasan. Apalagi bakal kalahian, panitia bakal lahi sawan. Hendak acara maulid bakal lahi, itu jangan sampai bakal lahi. Karena orang yang tidak senang, orang yang sedih, bukan main sedihnya, sampai-sampai meraung-raung menangis, saya hitung juga orangnya. Iblis. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, inna iblis ranna arba'a rannat hina lu'in wa hina uhbit wa hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hina unzilatil Fatihah. Ujar Ibnu Katsir, sesungguhnya iblis itu menangis histeris 4 kali dalam hidupnya. Kalau bahasa kita takuciak tahalolong menangis. Kalau bahasa ketua panitia mungkin tepeki-peki dia. Menangis tepeki-peki dia. Itu iblis. Berapa kali? 4 kali. Yang pertama hina lu'in, ketiga dilaknat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis
aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman, hai Muhammad, kepada para malaikat, sujud dengan Nabi Adam. Semuanya malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba, iblis enggan. Wastakbara, iblis sombong. Wa kana minal kafirin, iblis termasuk orang-orang yang ingkar, dilaknat oleh Allah, takut ciak iblis. Kemudian iblis diusir dari surga, takut ciak juga iblis. Nah, yang ketiga, hina wulida Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah itu dilahirkan, takut ciak iblis, menangis histeris iblis. Yang keempat, hina unzilatil Fatihah. Ketika diturunkan Fatihah, iblis takut ciak juga. Nah, jadi mun ada perayaan Maulid Nabi, sawat berarti tingasan, sawat bakal kalahian. Aku aja situ pulang aja jadi panitia. Aku tahun tadi sudah kada aja situ kan rame. Kada bukunya aku tahan kada jadi ya acara ada pacangan. Sawat bakal kalahian. Nah, itu bubuhan yang tadi itu lah. Iblis maksudnya. Nah, jadi makanya acara peringatan Maulid Nabi itu kita gembira, bahagia. Jangan sedih. Walaupun sebekul masalah di rumah, tinggal dulu di rumah. Jangan dibawa ke majelis. Mun ada masalah rumah tangga, tinggal dulu di rumah. Kena mun bulik, ungkar pulang merah lagi. Nah, jadi perayaan peringatan Maulid itu gembira. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan sebab karunia dan rahmat Allah, maka dari karena itu bergembiralah kalian. Hal yang demikian itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Rasulullah termasuk rahmat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau hai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk sekalian alam. Ujar Nabi, innama ana rahmatun muhdad. Hanya saja aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan. Akulah rahmat yang dihadiahkan untuk semesta alam. Maka dalam hadis lain Nabi bersabda, inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Aku ini diutus bukan sebagai pelaknat, tetapi aku diutus sebagai rahmat. Maka gembira kita. Yang kada gembira cuman saikong tadi bang, iblis. Maka ketika kita merayakan peringatan Maulid, gembira. Usahakan kita gembira. Karena mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan Nabi kita. Kita ini Pak mulia karena kemuliaan Nabi. Kita ini mulia melebihi kemuliaan umat-umat terdahulu karena kemuliaan Nabi kita. Bahkan nenek-nenek moyang Nabi belum hidup lagi. Paninian-paninian Nabi itu dijaga, dipelihara oleh Allah juga karena memuliakan Nabi. Nabi dimuliakan Allah. Maka Nabi oleh Allah dijaga nenek-nenek moyang Nabi. Ini mengkaji ulang sebenarnya. Di dalam berjanji disebutkan, wa akrim bihi min nasabin tahharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah. Awrada Zainul Iraqi waridahu fi mawridihil hani wa rawah. Alangkah mulianya untayan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah sucikan nenek-nenek moyang Nabi itu dari perbuatan sifah perkawinan ala jahiliyah yang telah dituturkan
diriwayatkan oleh Zainuddin Al-Iraqi dengan hadis yang panjang lebar membahas nasab Nabi yang enak didengar, enak dibaca. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi taraku sifaha falam yusibhum aruhu min adama wa ila abihi wa ummihi. Hafizal ilah, Allah jaga, Allah pelihara, karamatan li Muhammadin, karena memuliakan Nabi Muhammad. Siapa yang Allah jaga, Allah pelihara? Aba'ahul amjad, nenek-nenek moyang Nabi yang mulia-mulia. Taraku sifah, mereka meninggalkan perbuatan sifah, nikah atau perkawinan ala jahiliyah, sehingga mereka tidak tertimpa oleh aib celak dari perbuatan sifah. Min Adam, dari semenjak Nabi Adam sampai bapaknya Nabi Abdullah sampai Aminah. Di dalam hadis riwayat Aisyah, kata Aisyah, annan nikah fil jahiliyati kana ala arba'ati anha, panikahun minha nikahun nasil yaum. Sesungguhnya pernikahan di masa jahiliyah itu ada 4 pernikahan. Satu dari pernikahan yang 4 itu adalah nikahnya Islam kita sekarang. Satu dari pernikahan yang 4 itu nikahnya Islam sekarang, itulah pernikahan Nabi dan nenek-nenek moyang Nabi. 4 itu yang pertama namanya nikah wiladah. Nikah wiladah itu apa? Seorang laki-laki datang kepada wali seperempuan dengan tujuan menikahi anaknya disertai dengan mahar. Itu namanya nikah wiladah. Sampai di bawah ini, hendak menikahi anak orang, datang ke abahnya menyatakan diri untuk menikahi anaknya disertai dengan mahar. Karena kita Islam ini penyempurna, ada nangarannya, ijab kabulnya, ada saksi-saksinya. Intinya pernikahan itu dari pernikahan zaman Nabi. Yang kedua ada namanya pernikahan al-istibdha. Al-istibdha itu Pak, kalau secara bahasa minta digauli, minta dijima. Ada lalaki bisi bini, nang laki hirang, nang bini hirang, positif anaknya legam. Tapi insya Allah kita di sini gak ada yang hirang. Karena memang Indonesia ini warna kulitnya warna sawo. Cuman sawonya aja berbeda. Ada sawo masak, ada sawo mantap, ada sawo buruk itu aja. Amun hirang nggak ada. Jadi pada masa jahiliyah, nang laki hirang, nang bini hirang, amun baanak positif anaknya tambah hirang. Hendak juga baanak putih. Kayak pacarannya istibdha. Si laki meminta agar supaya orang nang berkulit putih menggauli istrinya dengan harapan kayaknya beranak putih. Kalau bahasa Banjarnya dikarunakan, kalau bahasa Melayunya apa Pak? Dipajakkan, dikarunkan. Itu nikah ala jahiliyah tuh ada. Awak rakyat jelata, orang kabunan, orang biasa, hendak juga berisi anak orang kantoran. Apa caranya? Karunkan awan wakil Pak Bupati. Pas beranak kena keturunan orang kantoran. Nah, itu istibdha. Sama kayak kita bahari di kekabunan, berisi hayam-hayam biasa,
kawan sebelah bisa hayam bangkok. Kayak apa cara hayam kita nang biasa nih ketiga beranak anaknya bangkok. Nah pokoknya minta dikawini, dikarunakan. Itu nikah ala jahiliyah. Untung di masa sekarang ini nikah seperti itu kadang. Kalau seandainya ada ulun yakin dan percaya nang di dalamnya siap mengaron. Aku aja, apalagi nang bujang-bujang, mungkin itu aja aku kada bakal kawinan, aku seumuran mengaron. Marah aja hasil ambillah. Aku nah, untung pernikahan itu kadada. Jadi ibu-ibu tuh beruntung bertuah buai dengan adanya Nabi. Tidak ada lagi istilah karon mengaron akan doh. Tidak. Itu nikah di masa jahiliyah. Itu yang pertama. Apa yang kedua? Nikah al-istibdad. Yang kedua ada namanya nikah ar-rahtu. Ar-rahtu itu dalam bahasa Arab bilangan di atas 3, di bawah 9. Di atas 3, di bawah 9. Kalau istilah kita kan bilangan belasan. Di atas 11, di bawah 19. Itu kan belasan. Dalam bahasa Arab 4 ke 9 itu namanya ar-rahat. Jadi nikah ar-rahtu itu macam mana Pak? Ada seorang perempuan dinikahi oleh kurang dari 10 laki-laki. Berarti 9 umpama lalakiannya. Babiniannya seekor. Jadi kayak Pak bergilir. Ahmad, Adul, Udin, Ujang, Dula, Fauzi, Bain, gantian. Pokoknya satu laki-laki dinikahi, digauli oleh kurang dari 10 laki-laki. Jadi satu orang perempuan digauli oleh kurang dari 10 laki-laki. Sampai perempuan itu mengandung sampai beranak. Ketika si perempuan itu sudah beranak, setiap laki-laki yang menggaulinya dipanggil sunyaan. Udin, Adul, Ahmad, Bain, Dula, Ujang, pokoknya semuanya hiau. Maka ujar si perempuan ini nyambat ke Ahmad, ingat lima. Ingat leh antara aku dengan kau apa yang terjadi. Ingat ya jamah. Waktu itu aku sesenjaan pina gerimis. Nah ingat tuh kau. Sambat seikong. Maka perempuan itu akan menisbahkan anaknya kepada siapa laki-laki yang disukainya. Maka ujar si perempuan Nidin, anakmu Dine. Maka ketika itu Udin kada bisa menolak dan Udin akan menjadi suaminya. Itu nikah sifat ala jahiliyah. Kira-kira lah Pak. Kira-kira ada 9 lelakian bebiniannya seekor. Kira-kira kalau nang dipilihnya kira-kira Udin, Ahmad, Ujang, Adul, Bain gak kira-kira? Kalau seandainya milih jadi laki. Takuni aja ibu-ibu nang di belakang. Positif nang dipilihnya di antara 9 itu siapa nang paling sugi? Itu pilihnya. Kemudian di antara 9 itu siapa nang paling tampan? Itu pilihnya. Yang ketiga di antara 9 itu Pak Ketua, siapa yang paling kenal? Itu pilihnya. Maksudnya awaknya yang mendakur. Itu nikah ala jahiliyah. Yang keempat ada namanya nikah ar-royah. Ar-royah itu secara bahasa bendera. Maka ketika itu perempuan-perempuan sundel. Ngerti Pak perempuan sundel? Kalau kata orang-orang dahulu perempuan-perempuan lahong. Amang kada tahu lahong daun. Ngerti Pak? Pelacur. Jadi bebinian-bebinian pelacur itu kada selamanya yang melacur. Paling 40 ke bawah orang hendak. 40 ke atas siapa? Hendak lagi. Gratis gen hendak orang. Jadinya hendak juga lagi. Kayak apa caranya? Maka masing-masing mereka menancapkan bendera di rumah depan rumah mereka.
Maka ketika itu siapapun yang laki-laki yang lewat boleh mampir tanpa dipungut biaya, gratis. Lalu Udin, ayo Udin masuk apa? Masuk. Lalu pulang Bain, aku masuk aja Bain. Masuk. Itu perempuan tuh bercatat tuh. Siapa saja yang mendatanginya dicatatnya. Ketika itu perempuan itu Betiana melahirkan anak. Maka semua laki-laki yang pernah menggaulinya dipanggil semuanya. Maka si perempuan itu mempercayakan urusannya dengan seorang qaid. Qaid itu seseorang yang bisa mengenali ini anak siapa. Pokoknya bajijir rakyat yang bawa anak. Ada yang paranormal lah, ahli nujum. Kalau dilihat rambutnya keriting kayak rambut Bain. Ujar ahli nujumnya nih. Tapi kalau dilihat muka, hidungnya pindah dempak kayak hidung adul. Tapi kalau lihat seawakan pindah pundel awaknya nih. Ini percis seperti dula. Maka dulah lah yang ketika itu menjadi suaminya. Si dulah tidak bisa menolak. Si dulah kada kawan menolak. Itulah sifat ala jahiliyah. Ujar Sayyidah Aisyah, falamma wulida, falamma bu'isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hadama nikahal jahiliyati kullah illa nikahan nasil yaum. Manakala Rasulullah itu diutus, semua nikah ala jahiliyah itu dihapus kecuali satu, yaitu nikah wiladah, nikah kita sekarang. Jadi ulun ini membaca itu Pak, itu di dalam hadis sahih Bukhari. Pas ulun tabaca itu langsung tak ingat ulun memori lawas. Maksud memori lawas karena nang ulun baca ini suah ulun dengar dan ulun catat sampai wah ini catatannya ada 2007 yang lalu, berarti sampai ini 18 tahun 2007, 18 tahun yang lalu kami belajar kitab usul fiqh. Kitabnya rendah, tipis, tapi bahasanya singkat padat. Pas ketiga itu karena bab al-qaidatul ishrun, kaidah yang ke-20. Apa kaidahnya? Al-aslu fil abdai at-tahrim. Hukum asal bersenggama, hukum asal berjima itu haram. Jadi hukum asal hubungan suami istri itu haram, hukum asal. Lalu kenapa jadi halal? Karena ada sebab pernikahan. Maka di dalam kitab itu contoh yang pertama ada seorang perempuan mahram yang haram dinikahi. Ketika itu berkumpul dengan beberapa orang perempuan lain yang bisa dihitung. Berkumpul di suatu tempat atau di suatu kampung. Nah, ketiga itu kita hendak cari bini. Hendak cari bini umpama di suatu kampung, lah Pekan Arba umpama. Di situ anak gadis bertiga juga anak gadis umpama. Salah satu dari tiga itu mahram kita, orang yang haram dinikahi. Kita kada tahu, bolehlah kita mencari bini di situ. Kada boleh. Karena syarat ijtihad itu kepada sesuatu yang mubah, tidak kepada sesuatu yang haram. Bisa nih terjadi kita nih nikah sampai kada tahu mahram, bisa. Umpama bisi kawitan bini dua, kita kada tahu. Pas kawitan nak meninggal dunia menyambut hak anak. Nah, kau sebenarnya nakai ada lagi bisi adik itu Pekan Arba babini. Ujar kita, di mana pulang mah? Aku tak kumpul ading bading di sini kan di dekat Pekan Arba. Ada abah bini dua, ya nyambah. Nah, itu adingmu ada di sana. Ujar kita, siapa bah ngarannya? Siapa ngaran rumahnya? Di mana pintang rumahnya? Rupanya kada sawat menjawab mati. Nah, pas pulang kita nih hendak cari bini ke Pekan Arba, maka bertiga juga situ tuh anak gadis.
salah satu dari tiga itu ada mahram kita. Itu kemungkinan besar, apalagi berdua, itu kemungkinan besar kita tanikahi mahram. Amun sudah tanikahi mahram 10 kali je kabul, tetap haram. Karena hukum asal jima itu haram. Kecuali kalau perempuannya itu ghairu mahsurah. Kada tabatas banyak. 40 lebih di Pekan Arba itu anak gadis. Seikung ada mahram kita. Nah, kita hendak berijtihad memilih salah satu dari 40 itu dibolehkan. Kenapa? Karena kemungkinan kecil kita tuh tak kawin awan ading surang. 40 orangnya kita milih sekarang menilai pulang tapi pilih ading seikong. Itu kenapa rukhsah, keringanan, supaya apa? Li'alla yunsadda babun nikah wa yunfataha babus sipah, supaya hal itu tidak menutup pintu pernikahan dan tidak terbukanya pintu sipah, perzinahan atau nikah ala jahiliyah. Jadi waktu ulun belajar waktu itu sipah tuh tahunya sipah aja, lalu orangnya masih hidup. Ayahanda Ki Haji Rusli Kunain. Jadi mun ulun sampaikan ini uji orang ada di sanatnya, hidup sanatnya, bisa ditakuni sanatnya. Hidin nyampaikan kitab ulun tuh ulun catat di pinggir itu nikah sipah. Salah satunya ya Ar-Rayyah tadi. Ulun catat baik-baik di situ tuh. Sampai ini ulun buka masih ada catatannya tuh. Karena ulun belajar apabila ada suatu keterangan guru yang kada ada di kitab itu hibak pinggir kitab tuh ulun catat. Jadi kada mencatat ke buku lain di kitab tuh. Sampai wah ini masih ada. Yang kedua, KDD yang 4 tadi. Di masa jahiliyah itu ada pernikahan lewat warisan. Abah bini 2 meninggal, maka anak laki-laki tertua dari bini tuha mewarisi bini anom Pak Abah. Coba, itu ala jahiliyah, itu parahnya. Bini kawitan diwarisi. Itu nikah ala jahiliyah itu Pak ada di masa jahiliyah. Bahkan bukan itu aja, banyak nikah ala jahiliyah tuh. Ada namanya nikah al-akhdan. Nikah al-akhdan itu perempuan simpanan. Di rumah ada juga bini, Pekanbaru ada juga si simpanan. Sama kayak ini, salah-salah dalamnya ada nang si simpanan. Pak Ketua ada kan si simpanan. Kada apa-apa Pak Ketua, aku aja memang menyimpan. Cuman kan kada kayak orang jahiliyah beri. Aku aja ini nyimpan kami nikah siri. Kan kayak itu kebanyakan. Kenapa kayak itu? Anu aja beliau. Pohon kaladi berdaun 2. Kura-kura dalam jungkung. Niat hati hendak berbini 2. Cuman bini tuha kada mendukung. Paksa bersimpan. Ujar anak Pak Kepala Dinas masih mending itu. Aku aja pohon kaladi berdaun 2, buah kulampan babau arum. Niat hati hendak babini 2, cuman takutan kalau kau jadi almarhum. Bini wangi ulun suah melihat tuh nang bini wani awan laki itu kada bukan hendak babini dia kada hendak babini 2. Lanang bini bukan main waninya. Sampai ditimpasnya laki untung aja dihiga ada talam. Itu talam itu simpak wawah karena timpas. Untung nang laki itu bisa main. Maka kita nih Pak lelakian paling tidak bisa lah juga main. Paling tidak menangkis lah. Kamu kada bisa menangkis bukunya wawah. Habis runcam karena keracahnya. Itu nang laki untung bisa main hingkat inya menangkis, dan itu pun untung talamnya talam wasi. Coba seandainya talam plastik, aku nggak ada bau awaknya apa, nang bini menimpas gak lebih ingat lagi bercancang. Itu memang ada kejadian. Kenapa bini 2 Pak?
Itu nikah al-akhdan. Banyak, ada lagi namanya nikah ibdal. Ibdal itu secara bahasa ganti. Sebenarnya nikah ibdal itu tukar tambah. Paham Pak? Nikah tukar tambah. Bain awan amat. Ini contoh. Ujar bain, mat, caraikan binimu tuh matai. Aku hendak menikahi. Ujar amat, biniku anom. Boleh lah kok. Kita hendak kubur kudu. Ayuha aku nikahi binimu. Tapi tambah 10 juta. Ayuha aja bain. Itu ngarannya nikah tukar tambah. Nikah ibdal. Itu ada di masa jahiliyah, Pak. Tapi Nabi kita hidup di masa jahiliyah. Kawitan Nabi, abah umma Nabi hidup di masa jahiliyah. Paninian pada tuan Nabi hidup di masa jahiliyah. Tapi mereka terhindar daripada nikah ala jahiliyah. Kita kada usahakanlah zaman Nabi kita sekarang aja. Di mana kita hidup, paling tidak kita tak umpat tradisi satu tempat itu. Di mana kita hidup, kita tak umpat dengan kebiasaan dan tradisi setempat. Ulun ingat waktu diam di Pungkat, Parit Kamang, di darat pulang, masuk ke kabun. Papagian itu tuh bangun pagi sudah kuciak-kuciak uwa, tahu Pak uwa? Nang betangannya panjang. Uwa-uwa. Wah ini gak ada lagi uwa-uwanya, kayak pak kayunya habis. Tidak lagi wadah kediamannya. Itu waktu halus itu, amun di tempat itu ada orang pengantinan, itu setengah bulan pengantinan itu sudah ramai di rumah, bahkan kampet dah habis beres. Kenapa? Keluarga jauh, keluarga dekat, tempat makan di rumah juga. Padahal di rumah, selesai makanan awak. Kemudian setengah bulan hendak acara pengantinan. Itu orang gotong royong, tulak ke hutan, mencari kayu api. Itu rami besangu, bawa ke rumah pengantin. Karena kira-kira seminggu atau 10 hari hendak acara hanya ada gotong royong belah kayu. Itu rami belah kayu, mulak serubung, karena hidup di masa itu. Karena 3 hari hendak acara hanya makin rami lagi. Nang bebinian lalakian itu bersamaan loh, memarut nior, berpasang-pasangan. Ulun kada terumpat waktu itu, karena waktu kakanak melihat, pokoknya Tuhan membawa pasangan nah, memarut di parudan marut nior. Kemudian meramas nior bersamaan. Rami itu pada masa itu, hari bermulanya lebih lagi. Hayam bapikul-pikul ma'umpa nukar nang hidup, bersamaan menyembelih, bersamaan cabuti bulu. Ada nang duduk intang tampurong bertumpuk, ada nang duduk di bawah pohon jambu, ada nang duduk intang tunggul nior, ada nang duduk di higa pengawahan, cabuti bulu hayam. Imbah tu rami makan. Tapi sekarang karena hidup di tembilehan ada lagi gitu. Tembilehan tarai bawa kita gotong royong maramok tuh ke Pulau Busung cari kayu api. Siapa hendak umpah? Karena hidup di zaman kita itu berbeda. Orang kada lagi cari kayu api. Kenapa? Masak sudah dimasakkan, catering. Hayam udah disembelih bercancang pula. Sambelan semuanya sudah selesai sunyian, bahkan mengkawin di di gedung kan tinggal bawa awaknya lagi awan duit itu ndak kayak. Artinya maksudnya di mana kita tinggal di suatu tempat kita terumpat kebiasaan tempat tersebut. Nabi hidup di masa jahiliyah, abah umanya Nabi hidup di masa jahiliyah, pada tuan Nabi hidup di masa jahiliyah. Mereka terhindar daripada nikah atau kawin ala jahiliyah. Sejak kapan? Dari Nabi Adam, Syis, Anwas, Kinan, Mahkail, Yarid, Mahnauh, Matusaleh,
Lamek, Nuh, Syam, Arfakhshad, Finan, Syalih, Abir, Urgu, Syaruh, Nakhor, Tarikh, Ibrahim, Ismail, Haidar, Jamal, Sahil, Binta, Salaman, Hamyasha, Uddad, Uddi, Adnan, Ma'ad, Nizar, Mudar, Ilyas, Mudrika, Khuzaimah, Kinanah, Nidar, Malik, Fihir, Walid, Lu'aika, Abmurrah, Kilab, Qusay, Abdi Manaf, Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah wa izharahu jisman wa ruhan bisuratihi wa ma'na naqalahu ila maqarrihi min sadaqati Aminah az-Zuhiyah wa khassaha al-qaribul mujibu bi an takuna umman lil Mustafa. Manakala Allah hendak menzahirkan hakikat Nur Muhammad yang asal mulanya berupa entitas, sesuatu yang ada tapi tidak berbentuk, sesuatu ada tapi tidak berarah, maka ketika itu Allah hendak menzahirkan berupa bentuk rupanya, tubuhnya, jasadnya, sifatnya, maka Allah pindahkan dari tulang sulbi Abdullah ke rahim ibunda Aminah kabila malam Jumat bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 9 bulan Nabi dikandung dalam rahim ibunda Aminah. Tanggal 12 Rabiul Awal, Qubailal Fajri, sebelum terbit fajar, sumat lagi kita terbit fajar. Pas tahun gajah Rasulullah lahir ke dunia. Yang mana kelahiran Rasulullah ke dunia itu semesta alam bergembira, berbahagia. Bahkan bukan hanya semesta alam, orang Yahudi sekalipun menunggu-nunggu kelahiran Nabi. Wala hijabi khabarihi kullu hibrin khabiri wa fi hula husnihi ta. Wala hijab ay nataqa kasiran, bepandiran, bercakap-cakap, kullu hibrin, oleh tiap-tiap orang yang mengetahui, habirin, lagi mahir. Apa yang dibicarakannya? Cerita tentang Nabi akhir zaman. Wa fi hula husnihi ta, dan pada sifat-sifat keindahan Nabi akhir zaman mereka itu terheran-heran, tercangang-cangang. Siapa yang dimaksud? Pendeta Yahudi yang mereka membaca di dalam kitab mereka tentang kelahiran atau diutusnya Nabi akhir zaman. Mereka nyambat sesamaan mereka. Samalah kayak kita duduk warung kopi pandiran rame sampai jam 3 pandiran. Ini pendeta Yahudi ini. Aku aja nang seikong melihat dalam kitab Samawi. Kalau dilihat dirasa dengan keadaan sekarang, nampaknya sudah waktunya Nabi akhir zaman itu dilahirkan. Waktunya sudah Nabi akhir zaman itu diutus. Ujian seikung, saya aku juga melihat membaca di dalam kitab-kitab Samawi. Itu ini masa-masanya sudah Nabi akhir zaman itu akan diutus di tengah-tengah umat. Mereka membicarakan tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Bahkan mereka tercengang-cengang, terheran-heran tentang keindahan sifat-sifat Nabi akhir zaman. Menunggu, cuman pas Nabi diutus hanya membilok loh. Pas Nabi diutus hanya kada mengumpat. Nah, itu orang Yahudi loh. Sebelum Nabi diutus nunggu-nunggu banget. Bila Nabi akhir zaman ini diutus, bila nih. Sekalinya diutus, keempat memusuhi lagi. Itu Yahudi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pembicaraan kita malam hari ini masalah Maulid Nabi. Dan pembicaraan kita pun juga Nabi sudah dilahirkan. Berarti selesailah sudah kaji kita malam ini. Nabi lahir sudah. Amun kita kan diisi bini, amun inya sudah bulan ya hendak mengandung, hendak melahirkan, itu kan hingga kemana-mana. Hendak ke kabun seharianan, kalau tiba-tiba sakit paut bini.
hendak tulak mau unjun kalau tiba-tiba sakit perut bini awak tanghan laut ditelepon tapi mun sudah bini itu udah melahirkan nyaman dah jago ini ayo kita nak kemana lagi ya 2 hari 2 malam aku sanggupnya di laut ketemu unjun. Jadi kaji kita selesai Nabi pun dilahirkan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah sedikit karena kita membicarakan tentang kelahiran Nabi, maka paling tidak lahirkanlah juga pada diri kita tuh semangat mengumpat Nabi. Lahirkan kembali semangat beribadah. Aku nija tohok dan macal. Mun tahu tohok mayua lagi. Beempih lagi macal kada bata tarusan macal. Aku nija lawas dia sembahyang belang kambingan. Tahu dah sembahyang belang kambingan diubah bang belang sawak kapulang. Artinya adalah perubahan, dilahirkan kembali semangat beribadah mumpung umur masih ada, sehat jasmani dan rohani. Namun sudah datang kematian yang ada penyesalan. Dalam Al-Quran itu banyak penyesalan-penyesalan yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Lau annali karratan fa'akuna minal muhsinin. Kalau seandainya ada bagiku satu kali kesempatan hidup lagi ke dunia, fa'akuna minal muhsinin, aku hendak jadi orang baik. Itu sudah mati. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, kembalikan aku hidup lagi ke dunia, la'alli a'malu sholihan, supaya aku bisa beramal soleh atas apa yang telah kutinggalkan. Dijawab oleh Allah, kalla, sekali-kali tidak. Amung kada hingkat setahun sebulan dia diam, kalla, sekali-kali tidak. Amung kada hingkat sebulan seminggu dia diam, kalla, oraiso. Kalau kada hingkat juga seminggu sehari dia diam, kada kawat. Tak bisa dalam panggang itulah bapak. Amun kada hingkat sehari sejam barang kala kada hingkat juga. Amun kada hingkat sejam barang satu mat. Hidup aku, pas aku hidup aku sawat menyambat kabun kunang beberapa hektar tu aku hendak ku sedekahkan ke Majlis Taklim Darul Rahman. Mbah tu matikan hal lagi. Kala ada kawa juga. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah ucapan yang ia ucapkan belaka. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, padahal di depan mereka ada dinding pemisah sampai mereka dibangkitkan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Tuhanku, jikalau seandainya engkau undur sebentar kematianku, aku akan bersedekah, aku akan jadi orang soleh. Itu penyesalan-penyesalan orang-orang yang meninggal dunia. Jangan kira kita orang yang meninggal dunia ribuan triliunan tuh nyaman jadi kubur. Berataan mereka tuh menyesal hendak hidup lagi ke dunia. Kita nang hidup nih pang bayi ingat lagi. Maka ujar Nabi, ma min ahadin yamutu illa nadim. Qalu wa ma nadamatuhu. Qal in kana muhsinan nadima alla yakuna zdad wa in kana musian nadima ay yakuna nazar. Tidak ada seseorang pun yang meninggal dunia kecuali ia akan menyesal. Para sahabat bertanya, apa gerangan yang disesalkan ya wahai Rasulullah? Ujar Nabi, kalau orang itu meninggal husnul khatimah, baik, ia masih menyesal. Menyesal kenapa kebaikan itu tidak ia tambah waktu ia hidup di dunia padahal ia mampu melaksanakan. Dan kalau orang itu meninggal dalam keadaan buruk su'ul khatimah, parah lagi menyesal. Tetapak dahi bukan dahi nang di atas saja tapaknya. Menyesal kenapa tidak aku tinggalkan keburukan itu. Aku BI senior. Cuman ketika aku bakal mengait itu kenapa aku keluar aku tuh nyembelah ke perang gadli. Maksudnya ini BI senior ada, kenapa nior orang juga dikait? Padahal aku ada aja. Aku di rumah banyak aja berduit. Kenapa pulang duit rakyatnya kok ambil? Itu umpama. Itu menyesal bukan main tuh penyesalan tuh. Tapak dahi. Kenapa jadi penyesalan itu ada? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah.
Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, pasti ia melihat, pasti ia rasakan ganjaran pahalanya. Sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang ia lakukan, pasti ia akan merasakan siksaannya. Maka, aduh lih, aku hari itu 2000 ner ya aku bersedekah. Maka ini pahalanya. Kenapa hari itu kada 10.000? Ujenang 10.000, kenapa hari itu kada 50.000? Ujenang 50.000, kenapa kada 100? Ujenang 100, kenapa kada 1 juta? Nang 1 juta, kenapa kada 10 juta? Pokoknya tetap deh terus. Kenapa? Nampak jelas apa yang dilakukannya, sekecil apapun pahalanya ia rasakan. Mun seandainya ganali kayak apa aku dapat pahala. Itu pokoknya menyesal, habis banyu mata, keluar darah, habis darah, biji matanya pacol. Cuman kita kita ndak kada sadar orang kubur tuh menangis, orang kubur tuh kuciak-kuciak, kita kada sadar. Kena mun sudah tabuat hanya kita sadar. Maka wajah inilah ingat kita, ingatlah wah ini. Jangan maharap diingat orang. Cobalah bayangan Mbak, ada kawitan meninggal dunia. Pas menyaratos rame di hauli, nyaratos maulah pesta bukan main, sembelihkan lambu. Nior 5 batang jadi korban, ma ambil humbutnya. Pas acara rame nang dasanak ading bading tak kumpulan di rumah membahing lantoh lambu, mencancang lambu, nang bebinian ya kuciakan ya. Ada nang mengupas waloh, ada nang mengupas antimon, ada nang mengupas wortel, ada nang mengupas kantang. Kuciak ya pendirian, rame pendirian. Belum lagi nang mahiris bawang, nang mengupas bawang, belum lagi nang memasak kuciakan. Ada lagi ingat le awan siapa nang diaruhi? Mana ada orang ingat lagi? Maka waktu hidup inilah kita beringat. Banyak orang nang dasanak do bading, bahkan ading bading anak mahauli kawitan sawat bakalahian. Jadi kita jangan berharap jangan terlalu berharap kiriman. Wajah inilah kita banyak-banyak berisi tabungan. Mun ibarat tulak ke Pekanbaru tuh banyak tabungan, bawa sama banyaknya man, kada terlantar. Tapi mun tulak ke Pekanbaru kada berduit, walaupun Pekanbaru, pokoknya gelandengan Pekanbaru. Aduh ya aku maharap kiriman dari keluarga di Tembilahan. Sampai ke Cinaku sangkot kada sampai ke Pekanbaru. Jadi waktu kita hidup inilah ingat surang, jangan mengharap diingat-ingat orang. Amun ada keluarga maingat ngirimi syukur, kada maingat-ingat kada ngirimi pun kada apa-apa. Kenapa? Banyak tabungan. Maka melalui peringatan Maulid Nabi yang kita adakan di malam hari ini, maka kembali kita lahirkan kembali semangat beribadah, lahirkan kembali semangat untuk mengumpat awan Nabi, lahirkan kembali semangat dah memayua lagi. Nang ibu-ibu juga cukup aja sudah menggadis dah awak tuha sudah mun dahulu ya mun ke pengajian berjilbab ke pasar jadi bendera jilbab, wah ini udah usah lagi gitu, dah cukup aja sudah menggadis tuha dah amun bisa sambat pampih lagi bisa sambat orang gue. Pampih bararanay ini kada di pasar, kada di pengantinan, kada di jalan, di majlis taklim bin sawatai orang sebetulnya. Lihat dia menyuguhin 3 bungkus dia ambil. Udah orang sebetulnya. Tuh di majlis tuh maginya di pasar, bamandang lagi baempih lagi bisa sambat orang. Banyak lagi istighfar, banyak beribadah. Ujar Nabi al-kaisu mandana nafsahu wa amila bima ba'dal maut wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawaha summa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang bakal, orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan beramal buat setelah kematian. Sebaliknya orang yang lemah,
adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan terlalu beangan-angan kepada Allah. Beangan-angan mun meninggal kaina husnul khatimah. Amun di dalam kubur kina kuburnya menjadi raudhatun min riyadil jannah. Di padang mahsyar kina berharap dapat naungan. Ketika dihisab kina kada pakai interogasi langsung bi ghairi hisab. Di jembatan sirat kina kehendak kayak kilat yang menyambar itu angan-angan dari gawian masyarakat hantu lima pahanda. Jadi orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan beramal buat bekal setelah kematian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kitik-kitik daun rumbia buah hampalam gugur malintang. Apik-apik hidup di dunia, surga neraka sudah madan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.